Anggi Prasetya, NPM 085. Di sini saya akan mempresentasikan bagian yang pertama. Di sini ada fungsi pengadaan. Fungsi pengadaan sendiri merupakan fungsi yang paling depan dalam penentuan ekonomisasi suatu organisasi. Di sini ada 3 tahapan penting dalam proses pengadaan. Yang pertama ada perencanaan pengadaan, lalu pelaksanaan pengadaan, dan yang terakhir penanganan atas barang atau jasa yang diterima. Untuk ketiga tahapan ini sangat rentan terhadap penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukannya pengendalian manajemen yang sangat memadai agar proses pengadaan barang atau jasa tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat audit. Audit pada fungsi pengadaan ini dilakukan untuk menilai apakah proses dalam pengadaan barang atau jasa tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Untuk tujuan dan manfaat audit secara umum, yang pertama untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Lalu yang kedua, mendorong pengembangan dan pemeliharaan manajemen informasi pengadaan yang dapat diandalkan serta pengungkapan informasi tersebut pada laporan periodik termasuk pemenuhan kewajiban akuntabilitas. Lalu yang ketiga ada menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pengadaan serta melindungi aset perusahaan dari pemborosan, kesalahan pengelolaan, penyalahgunaan, dan berbagai penyimpangan lainnya. Dan yang terakhir memastikan bahwa aktivitas pengadaan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Untuk slide selanjutnya di sini ada ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit pada fungsi pengadaan ini terdiri atas organisasi pengadaan dan proses pengadaan. Proses pengadaan sendiri meliputi perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, serta pembayaran dan pelaporan. Untuk ruang lingkup audit biasanya sangat bervariasi tergantung pada strategi dan kompleksitas sistem pengadaan di masing-masing organisasi. Yang selanjutnya ada langkah-langkah audit. Langkah-langkah audit pada fungsi pengadaan ini tidak jauh beda dari langkah-langkah audit pada biasanya. Yang pertama ada perencanaan audit, lalu pengumpulan dan evaluasi temuan audit, kemudian pelaporan, dan yang terakhir tindak lanjut hasil audit. Lalu yang selanjutnya ada proses pengadaan barang dan jasa. Di sini tahap pertama ada perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan ini mencakup penentuan kebutuhan atas barang atau jasa dalam operasional perusahaan, baik tingkat kualitas, kuantitas, dan penentuan waktu kapan barang atau jasa tersebut tersedia. Lalu yang kedua ada tahap pelaksanaan pengadaan. Di sini aktivitas yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan sesuai dengan kompleksitas proses pengadaan, lalu jenis barang dan jasa yang akan dibeli, serta besar anggaran yang terlibat dalam pengadaan tersebut. Untuk penyimpangan yang mungkin terjadi adalah di mana kolusi antara panitia pengadaan dengan pemasok yang memungkinkan terjadinya pemilihan pemasok secara diskriminatif, sehingga akan menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan pengorbanan minimal atau secara ekonomis. Lalu yang tahap ketiga ada pelaksanaan kontrak penyerahan barang. Di sini panitia pengadaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diterima sesuai dengan pesanan baik dalam tingkat kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya. Terakhir ada tahap pembayaran dan pelaporan. Di sini setiap pembayaran itu harus didukung dengan bukti tagihan dan dokumen pendukung yang lengkap serta tagihan telah jatuh tempo. Untuk penyimpangan yang mungkin terjadi pada tahap ini adalah kolusi antara juru bayar dengan pemasok yang menjadikan pembayaran tetap dilakukan walaupun dokumen pendukung tagihan tidak lengkap atau tagihan belum jatuh tempo. Yang selanjutnya ada kecurangan dalam pengadaan. Di sini beberapa kemungkinan kecurangan yang ada pada proses pengadaan. Yang pertama, berkolusi dengan pihak pembeli dalam menentukan harga penawaran. Lalu yang kedua, secara diskriminatif meningkatkan standar teknis sehingga pemasok lain sulit untuk memenuhinya. Lalu yang ketiga, mencampuri secara tidak beretika pekerjaan evaluator, baik dalam proses tender maupun dalam serah terima barang atau jasa. Dan yang terakhir, memberikan sogokan. Mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan tadi, sistem pengadaan harus dibuat
dengan berdasarkan prinsip-prinsip pada pengadaan. Yang pertama, nilai uang. Di sini pengadaan harus mendapatkan barang atau jasa sesuai spesifikasi dengan harga yang terendah atau dengan kata lain memaksimalkan nilai uang. Lalu yang kedua, kejujuran dan keadilan, di mana panitia pengadaan harus berlaku jujur dan adil kepada seluruh pemasok yang memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi dalam pengadaan tersebut. Lalu yang ketiga ada akuntabel dan transparan, di mana petugas pengadaan tidak boleh memiliki konflik kepentingan dan mampu menjaga kerahasiaan informasi-informasi yang berkaitan dengan pengadaan. Lalu yang keempat efisiensi, dan yang terakhir kompetensi dan integritas, di mana petugas pengadaan harus memiliki kompetensi yang memadai dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fatih, NPM 143. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Yang selanjutnya ada audit atas organisasi pengadaan. Organisasi pengadaan menyangkut penempatan fungsi pengadaan yang strategis pada struktur organisasi perusahaan. Organisasi pengadaan memiliki fungsi perencanaan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa, mengelola proses pengadaan, mengevaluasi ketepatan spesifikasi barang atau jasa yang diterima sesuai dengan kebutuhan pengguna, mengotorisasi pembayaran, dan mempertanggungjawabkan pengadaan tersebut kepada organisasi di atasnya. Untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menetapkan beberapa tingkatan jabatan yang harus bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian barang atau jasa pemerintah. Tingkatan jabatan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengguna anggaran atau yang disebut PA, merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah, atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna APBN atau APBD. Yang kedua, kuasa pengguna anggaran atau yang disebut KPA, merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan APBD. Yang ketiga, pejabat pembuat komitmen atau yang disebut PPK, merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Yang keempat, unit layanan pengaduan atau yang disebut ULP, merupakan unit organisasi kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah atau institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Yang kelima, pejabat pengadaan, merupakan personel yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung. Yang keenam, panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan, merupakan panitia atau pejabat yang ditetapkan oleh PA atau KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Yang terakhir, aparat pengawas intern pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP, adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Audit atas organisasi pengadaan melakukan penilaian atas efektivitas organisasi pengadaan dalam melakukan pengadaan atas barang atau jasa secara efisien. Pada audit ini, auditor menilai ketepatan pada yang pertama, penempatan organisasi pengadaan dalam struktur organisasi perusahaan. Dua, luas wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki fungsi pengadaan dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Yang ketiga, kompetensi personalia yang menangani dan bertanggung jawab terhadap pengadaan barang atau jasa. Yang keempat, kecukupan prosedur pengadaan dalam memandu proses pengadaan dalam kerangka tata kelola pengadaan barang atau jasa yang baik. Program audit untuk audit organisasi pengadaan
dapat dilihat dalam tabel 3.1. Yang selanjutnya ada audit atas proses pengadaan. Proses pengadaan dimulai dari perencanaan pengadaan, survei harga dan pemasok, pemilihan pemasok atau pelaksanaan tender, penandatanganan kontrak dengan pemasok atau pemegang tender, dan penanganan atas serah terima barang atau jasa sesuai dengan kontrak pengadaan. Tidak semua pengadaan dilakukan melalui tender terbuka. Pengadaan juga bisa dilakukan melalui penunjukan langsung dan tender terbatas. Yang selanjutnya, audit atas perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan setiap unit pengguna atas barang atau jasa. Perusahaan harus memiliki daftar kebutuhan barang atau jasa yang memuat tentang spesifikasi, kuantitas, kebutuhan, standar kualitas, dan waktu penggunaannya. Audit atas perencanaan pengadaan melakukan penilaian terhadap ketepatan rencana pengadaan dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa unit-unit pengguna di dalam perusahaan. Beberapa kemungkinan kecurangan yang mungkin terjadi pada tahap perencanaan pengadaan dapat dilihat pada peraga 3.1. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Yuliana, NPM 003. Di sini saya akan melanjutkan presentasi oleh presenter sebelumnya. Langsung saja, di sini ada tabel program audit atas perencanaan pengadaan. Nah, untuk nama perusahaan diisi PT Indoraya Abadi. Program yang diaudit yaitu perencanaan pengadaan, periode yang diaudit nanti bisa diisi, terus nomor KKP. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu daftar kebutuhan barang dan jasa. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah perusahaan telah memiliki daftar kebutuhan barang atau jasa yang terdokumentasi? Untuk langkah kerjanya itu dengan melakukan penilaian apakah semua kebutuhan barang atau jasa unit-unit pengguna itu telah termasuk dalam daftar tersebut. Apabila sudah, nanti bisa di checklist di bagian ya. Apabila belum atau tidak, itu bisa di checklist bagian tidak. Untuk yang kedua yaitu apakah rencana pengadaan tersebut telah memuat tentang spesifik barang atau jasa yang dibutuhkan, terus kuantitas barang yang dibutuhkan, standar kualitas barang atau jasa, terus jadwal penggunaan barang, terus stok maksimum atau minimum. Nanti bisa di checklist. Untuk yang ketiga itu apakah rencana pengadaan telah mencerminkan efisiensi dalam pengadaan. Nah, untuk langkah kerjanya ini dengan melakukan penilaian terhadap spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan, besarnya dana yang terlibat, dan metode pengadaan yang digunakan. Nah, untuk yang selanjutnya ini mengenai daftar pemasok. Pertanyaannya, apakah perusahaan memiliki daftar terpilih yang terdokumentasi? Nah, untuk langkah kerjanya ini dengan melakukan penilaian atas kemampuan pemasok tersebut dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa organisasi secara tepat. Nah, nanti kita bisa tahu apakah pemasok itu tuh sudah sesuai dengan kebutuhan barang atau jasa bagi perusahaan itu. Nah, selanjutnya, apakah setiap pemasok yang masuk dalam daftar tersebut telah diverifikasi terlebih dahulu untuk menilai kemampuannya dalam menyediakan barang atau jasa yang tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat waktu, harga yang paling rendah. Apakah sudah masuk dalam semua kriteria itu? Untuk yang selanjutnya, apakah pemasok terpilih itu tuh memiliki komitmen untuk memasok kebutuhan barang atau jasa perusahaan pada saat dibutuhkan dan terkait pada suatu kontrak jangka panjang. Langkah kerjanya itu dengan memeriksa kontrak jangka panjang dengan pemasok itu, lalu melakukan penilaian apakah terdapat komitmen dan keterikatan jangka panjang dari pemasok untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa organisasi. Selanjutnya, apakah perusahaan itu melakukan evaluasi secara periodik terhadap kemampuan pemasok terpilih. Untuk langkah kerjanya itu dengan memeriksa dasar evaluasi yang digunakan organisasi, apakah evaluasi yang dilakukan telah tepat. Untuk yang ke-8 di sini, apakah perusahaan secara periodik memperbarui daftar pemasoknya. Nah, ini langkah kerjanya dengan memeriksa apakah pembaruan pemasok tersebut itu dilakukan semata-mata untuk meningkatkan efisien pengadaan. Nah, misalnya kalau tidak, nanti
Di situ juga bisa diberi komentar, misalnya perusahaan itu hanya memperbarui daftar pemasoknya apabila ada pemasok baru, misalnya seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu audit atas pelaksanaan pengadaan. Metode yang secara umum digunakan dalam pengadaan ini yaitu yang pertama pembelian langsung, lalu penunjukan langsung, tender terbatas, dan tender terbuka. Perkembangan teknologi ini tuh mendukung dalam proses pengadaan barang atau jasa melalui penerapan teknologi komunikasi dan informasi, atau yang biasa disebut electronic procurement atau e-procurement. Dengan teknologi ini tuh dapat menjadikan proses pengadaan berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah, dananya itu bersumber dari APBN atau APBD. Ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dalam Peraturan Presiden ini ada beberapa definisi mengenai metode pengadaan dan batasan-batasan nilainya sebagai berikut. Pertama yaitu pelelangan umum. Ini adalah suatu metode pemilihan penyediaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang memenuhi syarat. Untuk yang kedua yaitu pelelangan terbatas atau metode pemilihan penyediaan barang atau pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melakukan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Untuk yang ketiga yaitu pelelangan sederhana. Ini adalah suatu metode pemilihan penyediaan barang atau jasa lainnya untuk pekerjaan yang paling tinggi itu tuh nilainya 5 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu pemilihan langsung. Ini adalah metode penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang nilai paling tingginya yaitu 5 miliar. Yang kelima yaitu seleksi umum. Metode pemilihan penyediaan jasa konsulti untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat. Yang keenam, seleksi sederhana. Ini metode pemilihan penyediaan jasa konsultasi untuk jasa konsultasi yang bernilai tinggi yaitu 200 juta rupiah. Yang ketujuh yaitu sayembara. Metode ini tuh memperlombakan gagasan orisinal, kreativitas, dan inovasi tertentu yang harga perbiayanya itu tuh tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Untuk yang kedelapan yaitu kontes. Metode ini tuh memperlombakan barang atau benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga atau biayanya itu tuh tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Yang kesembilan, penunjukan langsung. Ini adalah metode pemilihan penyediaan barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang atau jasa. Biasanya yang dipenunjukan langsung itu tuh perusahaan yang melakukan pengadaan secara rutin atau menggunakan metode JIT atau Just in Time. Yang ke-10 yaitu pengadaan langsung. Ini adalah pengadaan barang atau jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui pelelangan, seleksi, atau penunjukan langsung. Dalam pengadaan barang atau jasa yang dilakukan melalui tender, baik terbuka maupun terbatas, ini tuh melibatkan beberapa aktivitas berikut ini. Yang pertama yaitu pembentukan panitia pengadaan atau pejabat panitia pukja pengadaan atau unit layanan pengadaan. Yang kedua, penyusunan dan pengesahan HPS atau harga perkiraan sendiri. Yang ketiga yaitu pemilihan dan pengesahan dokumen pemilihan penyedia barang. Yang keempat yaitu pengumuman pelelangan atau seleksi atau pengadaan tersebut. Yang kelima yaitu prakualifikasi atau pasca kualifikasi penyediaan barang. Yang keenam yaitu pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilih penyedia barang. Tahap selanjutnya yaitu penjelasan. Selanjutnya pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, lalu evaluasi penawaran. Pada tahap ini tuh audit memiliki tantangan tersendiri bagi auditor karena tata kelola pengadaan itu tuh sebagian besar ada pada tahap ini dan celah-celah kolusi antara pelaksana pengadaan dengan pemasok kemungkinan juga terjadi pada tahap ini. Oleh sebab itu audit itu tuh perlu menelusuri dengan cermat dokumen pengadaan dan membandingkannya dengan prosedur. Lalu untuk tahap selanjutnya yaitu pengumuman pemenang, lalu sanggahan peserta lelang,
penunjukan pemenang lelang, dan yang terakhir yaitu penandatanganan kontrak. Elemen kunci kerahasiaan dan keadilan dalam pelaksanaan tender itu adalah suatu kerahasiaan informasi dalam tender tersebut. Nah, di sini panitia tender itu harus selalu menjaga rahasia, jangan sampai informasi tersebut tuh bocor, tertukar atau dimanipulasi oleh salah satu peserta tender demi kepentingan tender tersebut. Nah, dalam hal tempat dan waktu pelaksanaan tender itu harus dihadiri oleh semua peserta tender dan harus disepakati dan diterima oleh semua peserta tender. Kemungkinan kecurangan yang mungkin terjadi pada tahap pelaksanaan pengadaan, pembentukan panitia pengadaan atau pejabat panitia pokja pengadaan atau unit layanan pengadaan. Nah, kemungkinan kecurangan yang terjadi misalnya panitia pengadaan misalnya tidak memiliki integritas atau memihak dengan memberikan keistimewaan kepada kelompok tertentu, penyusunan dan pengesahan harga perkiraan sendiri. Nah, kemungkinannya HPS-nya itu tidak ada. Yang ketiga yaitu penyusunan dan pengesahan dokumen pemilihan penyediaan barang. Nah, kemungkinannya itu tuh kriteria kelulusan evaluasi tersebut tuh tidak ada dan tidak jelas. Lalu yang keempat itu tuh pengumuman pelelangan. Nah, kemungkinan pada saat pengumuman pelelangan ini tuh misalnya pengumuman lelangnya itu tuh palsu pada saat prakualifikasi atau pasca kualifikasi penyedia barang. Nah, kemungkinan yang terjadi yaitu dokumen kualifikasi itu tuh tidak didukung data otentik. Tahap selanjutnya yaitu pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilih penyedia barang. Kemungkinannya penyebarluasan dokumennya itu cacat. Lalu lokasi pengambilan dokumen itu tuh misalnya sulit dicari. Yang ketujuh, penjelasan. Kemungkinan kecurangan yang terjadi itu misalnya penjelasannya kontroversial. Selanjutnya, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran. Kemungkinan kecurangannya misalnya ketidaklengkapan dokumen penawaran. Selanjutnya yaitu evaluasi penawaran. Nah, kemungkinan kecurangan yang terjadi misalnya pemilihan tempat evaluasi yang tersembunyi. Lalu penggantian dokumen penawaran, lalu ada misalnya surat penawaran palsu. Nah, selanjutnya yaitu pengumuman pemenang. Ini misalnya tidak ada pengumuman pemenang, lalu pengumuman kepada publik itu tuh sangat terbatas. Sanggahan peserta lelang. Kecurangannya misalnya surat sanggahan tersebut tuh tidak ditanggapi. Selanjutnya yaitu penunjukan pemenang lelang. Nah, salah satu kecurangannya misalnya itu tuh surat penunjukan itu tuh tidak lengkap. Nah, untuk yang terakhir yaitu penandatanganan kontrak. Kecurangan yang mungkin terjadi yaitu adanya kejanggalan dalam kontrak, lalu penandatanganan kontrak yang kolusif, misalnya ada penandatanganan kontrak yang tidak sah. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nika Yamulu, NPM 038. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu tabel 3.3 program audit atas pelaksanaan pengadaan. Nah, untuk nama perusahaan itu sendiri adalah PT Indo Raya Abadi. Program yang diaudit, pelaksanaan pengadaan. Periode yang diaudit, nomor KKP kosong. Untuk pertanyaannya itu sendiri, yang pertama, apakah pedoman pengadaan telah secara jelas menetapkan batas-batas dan kewenangan yang dibutuhkan dan prosedur yang harus diikuti dalam metode pengadaan yang harus digunakan. Nah, untuk langkah kerjanya yaitu periksa kesesuaian batas kewenangan dengan metode pengadaan yang berkaitan dan kemampuannya dalam mendapatkan barang atau jasa secara ekonomis, efektif dan efisien. Nah, jawabannya itu tidak. Dan yang kedua, apakah tender yang dilaksanakan telah patuh kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku? Langkah kerjanya yaitu periksa pedoman pelaksanaan tender dan penerapannya pada tender yang telah dilakukan. Nah, jawabannya tidak. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu audit atas inspeksi dan penerimaan barang atau jasa. Nah, untuk petugas yang melakukan inspeksi harus memiliki kemampuan teknis yang memadai tentang spesifikasi barang atau jasa yang dibeli dan menggunakan keahlian profesional secara seksama. Ketentuan penerimaan barang seperti yang tercantum dalam pedoman pengadaan barang atau jasa itu adalah panduan utama bagi petugas inspeksi dalam melakukan tugas dan wewenang dan tanggung jawabnya. Dan untuk slide selanjutnya itu peraga 3.3. Untuk kemungkinan kecurangan yang terjadi pada tahap inspeksi dan penerimaan barang atau jasa. Yang pertama, kuantitas atau volume pekerjaan suatu barang yang diserahkan tidak sesuai dengan kontrak. B. Kualitas pekerjaan yang diserahkan lebih rendah dari ketentuan dalam spesifikasi teknis atau kontrak. C.
keterlambatan penyerahan barang, perintah perubahan volume kontrak change order dalam rangka KKN. E. Kriteria penerimaan barang yang bias. F. Jaminan pasca jual yang palsu. G. Dan lapangan yang dipalsukan. Untuk slide selanjutnya yaitu tabel 3.4. Nah, untuk program yang diaudit atas inspeksi dan penerimaan barang atau jasa. Nah, untuk nama perusahaannya itu sendiri adalah PT Indo Raya Abadi. Program yang diaudit yaitu inspeksi penerimaan barang atau jasa. Periode yang diaudit kosong, nomor KKP-nya juga kosong. Nah, pertanyaannya, apakah pedoman pengadaan telah secara tegas menyatakan personalia yang bertanggung jawab untuk memeriksa pada saat barang diterima? Langkah kerjanya. Nah, periksa uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dan bagian yang terlibat dalam pengadaan pada pedoman pengadaan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu apakah sudah dipastikan adanya pemisahan fungsi antara fungsi pembelian, pencatatan, dan fungsi penyimpanan yang berkaitan dengan pengadaan. Nah, untuk langkah kerjanya yaitu dengan periksa kecukupan pemisahan fungsi pada pedoman dan penerapannya dalam aktivitas pengadaan. Nah, dan untuk slide selanjutnya yaitu audit pembayaran dan laporan. Pembayaran dan pelaporan adalah bagian terakhir dari proses pengadaan. Tahapan ini menyangkut penyelesaian kewajiban organisasi kepada pihak pemasok dan pertanggungjawaban komite pengadaan atas tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kewajiban terakhir dari panitia pengadaan adalah pembuatan laporan pengadaan yang melaporkan pelaksanaan pengadaan. Nah, dan untuk slide selanjutnya yaitu peraga 3.4. Penyimpangan yang mungkin terjadi pada tahap pembayaran dan pelaporan. Pembayaran tidak sesuai dengan kemajuan fisik. D. Pembayaran fiktif. C. Kekurangan pemungutan dan penyaluran pajak atau PNBP. D. Pelaporan yang tidak dilaksanakan. E. Pelaporan yang tidak sesuai keadaan. F. Pelaporan yang tidak lengkap. G. Pelaporan yang tidak sesuai peraturan. Dan H. Pelaporan yang tidak dibuat berita acara pembayaran. Dan untuk slide selanjutnya yaitu tabel 3.5. Program audit atas pembayaran dan pelaporan pengadaan barang atau jasa. Nama perusahaan itu sendiri adalah PT Indo Raya Abadi. Program yang diaudit yaitu pembayaran dan pelaporan. Nah, produk yang diaudit kosong dan nomor KKP-nya pun juga kosong. Nah, untuk pertanyaan itu sendiri yaitu yang pertama, apakah fungsi pembayaran telah terpisah dari fungsi pencatatan dan fungsi operasional? Nah, langkah kerjanya yaitu periksa kecukupan pemisahan fungsi pada pedoman pengadaan. Dan yang kedua, apakah setiap tagihan dari pemasok telah dilengkapi dengan berita acara serah terima barang atau jasa atau berita laporan pengembangan proyek. Nah, langkah kerjanya yaitu periksa kecukupan dokumen pada bukti pembayaran atas pengadaan barang atau jasa di organisasi tersebut. Mungkin dari saya cukup sekian dan saya ucapkan